Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Musholla An-Nur, Masjid An-Nur, jadi masjid terakhir kami ke sini. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur, mudah-mudahan Bapak Ibu semua memuliakan sama mendapatkan naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Mengawali subuh pada hari ini kita sama-sama awali dengan syukur kita kepada Allah atas banyaknya limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di antara sekian banyak nikmat yang kita terima dari Allah, Allah masih memberikan kita banyak sekali kesempatan, banyak sekali kemudahan untuk kita menjalankan ibadah kepada Allah dengan kondisi keadaan yang nyaman dan aman. Allah mudahkan langkah kita bisa berangkat ke masjid, mendirikan sholat subuh secara berjamaah di masjid dan aktivitas ibadah yang lain. Tentunya kita doakan juga bagi saudara kita yang belum sempat kita sama-sama kita berada di masjid. Kalau sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk segera angkat penyakitnya. Kalau ada usul-usul yang lain, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan. Salawat dan salam sama-sama kita limpahkan kepada dan kita, beliau yang berjuang untuk kita sampai hari ini kita bisa menikmati indahnya Islam, indahnya sebagai seorang muslim. Beliau yang mengajarkan kita iman dan Islam melalui Al-Quran yang Allah wahyukan kepada beliau, yakni Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, bagaimana yang tadi disampaikan kami dari BWA. Apa itu BWA? BWA itu kepanjangannya Badan Wakaf Al-Quran. Kurang lebih 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, kami pernah berkolaborasi dengan Bapak Ibu pada waktu maghrib kalau tidak. Mungkin bagi Bapak Ibu yang dulu sempat bertemu masih ingat apa itu BWA. Akan kami ulangi terkait apa itu BWA. Jadi Badan Wakaf Al-Quran ini Bapak Ibu, dulu nanti kami sampaikan kalian ini. Kami perkenalkan dulu, Badan Wakaf Al-Quran ini adalah lembaga yang kegiatannya kami mengajarkan Al-Quran. Itu betul. Tapi tidak seperti yang biasanya kita ketahui. Badan Wakaf Al-Quran ini mengarah kepada masyarakat muslim yang tinggal di pedalaman-pedalaman yang ada di Indonesia ini. Kenapa Pak sampai jauh-jauh ke sana? Memang kondisinya tidak seperti kita. Berawal dari dulu ketika ada laporan dari pusat-pusat yang di pedalaman itu menyampaikan kepada kami sebelum berdiri Badan Wakaf Al-Quran pada tahun 2005 dulu. Salah satunya di Jawa Timur, beliau menyampaikan bahwa kondisi umat Islam khususnya di pedalaman itu sangat sulit sekali. Sulit untuk bisa belajar Al-Quran khususnya. Untuk mendapatkan ceramah seperti ini pun susah. Karena ustaz-ustaz itu menyebarnya di kota. Dan untuk mengundang pedalaman itu perlu waktu panjang baru bisa. Karena rata-rata umat Islam di pedalaman tinggalnya di pinggir-pinggir. Di kota lebih banyak masyarakat muslim, terutama di Nusa Tenggara. Berawal dari situ, maka kami menginisiasikan sebuah lembaga namanya Badan Wakaf Al-Quran. Kemudian diresmikan pada tahun 2006. Kami mulai menyebar ke seluruh Indonesia dari ujung timur sampai ujung barat itu. Ternyata betul sekali Pak masalahnya. Kekurangan Al-Quran atau krisis Al-Quran itu betul nyata sekali. Terutama untuk masyarakat yang di pedalaman itu. Contoh Bapak Ibu, kami pernah berkunjung, pernah survei ke daerah Sulawesi Utara.
muslim itu tidak seperti kita kalau mau ke masjid itu kita alhamdulillah rumah kita bertetangga dengan masjid. Bahkan kalau masuk kita masih berburu mengejar Al-Fatihah rakaat pertama. Tidak ada. Kalau sholat jamaah itu masya Allah karena nggak ada masjid di tempat mereka tinggal, mereka gantian di rumah-rumah. Seperti itu terus ya. Kalau kebetulan pada hari itu yang punya rumah tidak ada, harus cari tempat lain. Jadwal besok ya. Apakah betul-betul tidak ada masjid di sana? Ada masjid, tapi masya Allah jarang. Dari tempat mereka tinggal, masjid itu ada di pusat kecamatan dan jarak di pusat kecamatan itu tidak seperti kita di sini, setengah jam sudah sampai mungkin paling lama. Di sana untuk menuju ke pusat kecamatan itu membutuhkan waktu 6 jam menggunakan kendaraan. Ini kita 6 jam sudah lewat berapa kabupaten Pak? Kalau ke arah barat mungkin sudah sampai Perbatasan Jawa Barat Jawa. Sana tidak, antar kecamatan jaraknya masih. Sehingga mereka kalau ke masjid itu hanya sholat Jumat saja. Setelah subuh, waktu ini mereka siap-siap untuk berangkat ke masjid. Kemudian pada waktu sholat Jumat sudah sampai di masjid, setelah itu langsung pulang sebelum gelap agar tidak terjadi apa-apa di jalan. Karena memang di sana saat itu belum ada listrik. Alhamdulillah sekarang sudah diadakan listrik dengan program wakaf listrik melalui wakaf Al-Quran melalui panel surya. Walaupun tidak seterang kita, tapi alhamdulillah kita memudahkan dan saudara kita di sana untuk bisa belajar. Bapak Ibu rahimahumullah, tentunya banyak dari beberapa daerah di Indonesia ini yang pernah kami kunjungi dan masalahnya berbeda-beda. Alhamdulillah dari semenjak dulu pertama berdiri BWA sampai hari ini kurang lebih sekitar 2 jutaan Al-Quran sudah tersebar dari wakaf Al-Quran ke pedalaman dan juga beberapa wakaf sarana air bersih, beberapa wakaf listrik, wakaf kapal, wakaf nelayan dan lain sebagainya. Fungsinya untuk memudahkan mereka untuk belajar Islam. Seperti itu. Agar mereka bisa sama-sama menikmati indahnya belajar Al-Quran seperti kita yang ada di sini. Nah, poinnya kalau bukan kita yang menolong mereka, siapa kan? Karena ada kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Dulu mungkin Bapak Ibu yang pernah ikut berwakaf, kalau tidak tahu dulu kami sampaikan di daerah Papua. Insya Allah sampai hari ini mudah-mudahan Allah masih memberikan pahalanya pada Bapak Ibu berkat wakaf itu. Karena pahala wakaf itu terus mengalir. Misalnya saja itu Bapak Ibu berbondong-bondong membangun masjid ini dari wakaf tanahnya, semennya, batu batanya, bahkan dari kapal lapis saja bernilai pahala. Sampai hari ini masjid ini kita gunakan, sampai hari ini Allah masih memberikan pahala pada Bapak Ibu. Saat ini Bapak Ibu sudah menikmati pahala dari Allah. Alhamdulillah. Kalaupun Bapak Ibu sudah di tempat lain, ada saudara kita yang sedang di masjid ini misalnya, Allah berikan pahala pada Bapak Ibu di tempat dan Bapak Ibu tinggal di situ. Begitulah yang saya makan. Maka kenapa BWA ini dari segi namanya Badan Wakaf Al-Quran, lembaga yang khusus mengurusi wakaf Al-Quran sekaligus pembinaannya di daerah pedalaman. Bapak Ibu rahimahullah, kami membawakan satu buah video agar kita semua bisa lebih mengenal bagaimana perjalanan BWA. Sebelum saya lanjutkan, juga kita simak dulu video yang akan diputar berikut daerah Kalimantan. Yang di pedalaman kita, Allah berikan mereka tidak jalan keluar, tidak bisa berjalan dan berjalan mereka
Banyak sebetulnya yang kami dokumentasikan, tapi kalau kita tukar semua pada hari ini ya waktunya juga cukup Pak ya. Mulai dari Sumatera sampai ke Papua ya, Masya Allah banyak. Masyarakat Muslim yang di pedalaman Sintang tadi itu bertetangga sama masyarakat budaya. Sehingga untuk belajar Islam itu ya karena yang berpengaruh ke masyarakat budaya ada banyak kesulitan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, Allah menunjukkan kebaikan kepada kita semua. Yang awalnya Al-Quran itu disebarkan hanya untuk masyarakat Muslim di sana. Ternyata diperhatikan sama masyarakat budaya. Kepala sukunya terus mendatangi Ustaz Yamin tadi, ngobrol, berbincang, sehingga kepala suku itu masuk Islam dan membawa 600 kakak masyarakat budaya masuk Islam. Insya Allah. Karena kalau orang 600 kakak, kalau kita hitung satu kakak saja 3 sampai 7 orang, bisa lebih dari 2000 orang. Sehingga ternyata setelah mereka masuk Islam, ujiannya lebih berat lagi. Membutuhkan banyak Al-Quran, membutuhkan banyak fasilitas dan lain-lain. Di daerah-daerah yang lain, misal Tenggara Timur dulu tahun 2005 masyarakat Muslim itu kurang dari 5%. Hari ini bertambah jadi 10%. Sehingga entah itu mungkin yang masuk Islam di sana atau dari masyarakat yang ditugaskan ke daerah Tenggara Timur dan sebagainya, kurang lebih yang ikut di sana ada 10%. Bapak Ibu rahimahumullah, maka kami dari Badan Wakaf Al-Quran ingin menyampaikan kepada Bapak, kalau bukan kita yang menolong mereka, ya siapa lagi? Perintah dari Allah itu ta'awanu 'alal birri wal taqwa. Selain tertolong dalam hal-hal yang berbentuk fisik, ada alat takwa yang harus kita tolong. Saudara-saudara kita yang membutuhkan kuasa, kita ajak. Saudara-saudara kita yang mungkin belum ikut kajian, kita ajak. Itu namanya ta'awanu 'alal taqwa. Menolong ketakwaan seorang itu juga termasuk dari perintah, termasuk wakaf Allah. Minimal ketika kita keluarkan wakaf itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Karena apa? Allah akan memberikan banyak sekali kemudahan dari itu. Bapak Ibu rahimahumullah, bahkan dalam satu hadis Rasulullah, ketika kelak nanti kita meninggal dunia, itu semua amalan itu terputus dengan kematian. Tinggal kita bertanggungjawabkan. Ketika kita di dunia ini masih bisa beramal, nanti kita meninggal dunia, kita tidak bisa beramal, otomatis kita tidak akan bisa mendapatkan pahala dan dosa dari Allah. Yang hasil banyak dalam diri kita lebih banyak mengamalkan amalan yang di situ Allah akan berikan pahala, atau lebih banyak berbuat dosa. Ini yang kita bertanya sebelum nanti kita meninggal. Sebab kematian tidak pernah bisa diketahui oleh siapapun dari kita yang ada di antara kita. Entah itu mungkin beberapa hari, beberapa jam, atau mungkin saja itu beberapa menit setelah kita keluar dari masjid ini, apakah kita masih akan ada di dunia ini? Itu yang dari salfah. Seolah-olah kita ini akan lama-lama. Bapak Ibu rahimahumullah, tapi Allah mempersiapkan untuk kita. Rasulullah SAW ada 3 yang Allah persiapkan untuk kita, yang bisa kita amalkan selagi kita masih hidup ini. Yang kalau kita amalkan amalan ini, besok dan seterusnya Allah akan tetap memberikan pahala kepada kita dari amalan yang sudah bertahun-tahun lamanya pernah kita amalkan atau hari ini kita amalkan. Bahkan ketika nanti kita meninggal dunia, Allah akan kirimkan pahala ke alam kubur kita sampai hari kiamat. Jadi kalau kita sudah tidak beramal, Allah akan kirimkan pahala. Seperti contohnya kita membangun masjid ini tadi. Dulu kita membangun masjid ini sampai hari ini kita mendapatkan pahala. Seperti itulah wakaf. Maka 3 amalan yang Rasulullah sampaikan ini, salah satunya adalah sedekah jariah. Sedekah jariah itu dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menyebutkan bahwa sedekah jariah ini adalah kita mengeluarkan wakaf. Kenapa wakaf ini spesial? Sebab ini berkaitan dengan harta. Bapak Ibu mungkin merasakan, saya juga merasakan bagi seorang kepala keluarga ketika kita ngobrol kita mengeluarkan harta itu. Ujiannya berat sekali. Pengorbanannya Masya Allah nanti kita gimana untuk makan istri kita dan lain-lain. Tapi ketika kita korbankan itu Allah akan memberikan banyak kebaikannya. Bapak Ibu rahimahumullah, terlebihnya adalah wakaf. Wakaf itu apa? Wakaf itu sama
mengeluarkan dari satuan waktunya khusus termasuk bareng mengandung pahala. Dan salah satu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar bahwa hal yang bisa diwakafkan adalah Al-Quran kita keluarkan, kita wakafkan, dibaca oleh orang-orang pembelajar, dihafalkan, ditamalkan, dan setiap amalannya bahkan itu akan mengalirkan pahala pada siapa yang nanti berbuat. Bapak Ibu rahimahullah, itu secara langsung kami ingin mengajak kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini untuk sama-sama kita mendukung saudara muslim yang di dalam dengan wakaf Al-Quran. Tapi mohon maaf ini agak sensitif karena berbicara masalah dana. Untuk pengadaan wakaf ini Bapak Ibu dibutuhkan per wakaf Al-Qurannya nilai 100.000. Kenapa harus dana? Sebab nanti akan menjadikan Al-Quran. Per wakaf 100.000 dan per orang. Jadi Bapak Ibu kalau mau berwakaf lebih dari itu boleh, kurang dari itu pun tidak apa-apa. 100.000 rupiah itu pertama akan menjadikan Al-Quran, mencetak Al-Quran. Yang kedua nanti akan kami jadikan fasilitas untuk pembinaan di sana. Kalau misal tadi di Sulawesi itu tidak ada masjid, akan dibuatkan masjid dari wakaf ini. Kalau nanti ada wakaf khusus untuk bangunan masjid, insya Allah juga akan dikeluarkan dari wakaf Al-Quran. Kemudian fasilitas yang lain. Terlebih lagi Bapak Ibu, kita mungkin sudah sering mendengar hadis dari Rasulullah ini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada para malaikat untuk berdoa mendoakan siapa saja yang pada pagi hari mengawali paginya itu bersedekah. Apapun itu, entah itu tolong orang lain, bersedekah masjid, berwakaf dan sebagainya untuk dilapangkan segala oleh itu janji Allah dan didoakan langsung oleh para malaikat. Kata Bapak Ibu rahimahullah, kami pada wakaf Al-Quran hanya penyedia saja. Bagi Bapak Ibu yang mau berwakaf, ada program yang pada wakaf Al-Quran khusus untuk wakaf Al-Quran sekaligus pembinaannya salah satunya, dan juga ada wakaf-wakaf yang lain. Tapi intinya wakaf-wakaf yang itu untuk penunjang pembinaan Al-Quran di dalam. Bapak Ibu rahimahullah, silakan nanti kalau ada yang berwakaf. Kalau ingin hari ini silakan nanti bisa minta kami untuk menunggu di sana nanti setengah jam. Kalau mau berwakaf hari ini mungkin kalau tidak Bapak bisa kembali balik ke masjid. Kalau sudah kembali ke masjid silakan. Atau mungkin kalau belum sempat berwakaf hari ini, Bapak Ibu nanti bisa disebutkan dulu. Akhir masjid An-Nur. Nanti insya Allah setelah terkumpul ada tim dari Badan Wakaf Al-Quran yang akan menjemput wakaf dari Bapak Ibu. Bapak Ibu rahimahullah, mungkin ini informasi yang bisa kami sampaikan. Dan nanti ada hal yang lebih jelas saya tanyakan untuk kepada kami. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Kami doakan pada pagi hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti insya Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahi segala urusan Bapak Ibu harapan kita. Kemudian kita semua Allah jadikan kematian kita husnul khatimah. Di akhirat kita semua termasuk hamba Allah yang selamat dan sama-sama mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Allah